Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 20 Januari 2025, Pekan Biasa kedua, hari ketiga Pekan Doa Sedunia. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau di bagian lain dalam kitab suci, ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Pada waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Yesus Kristus, Imam Agung kita, telah belajar taat sampai mati. Sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Dialah imam agung menurut tata imamat Melkisedek. Dalam bacaan Injil, murid-murid Yesus tidak berpuasa, karena bagi Yesus, berpuasa bukan hanya soal makan atau tidak makan, tetapi soal pemurnian diri atau mati raga, untuk mengalahkan keegoisan diri. Hasil pemurnian diri membuat kita menjadi manusia baru. Masa puasa kerap kali membuat kita menjadi peka. Orang yang berpuasa
terkadang merasa terganggu dan marah-marah bila melihat orang lain tidak berpuasa. Begitulah apabila orang melihat bahwa puasa itu hanya tentang makan dan minum. Tapi bila melihat puasa dari sudut perubahan sikap dan bukan soal makan minum belaka, maka sikapnya akan lain. Ia tidak lagi marah-marah bila melihat orang lain tidak berpuasa pada saat puasa. Puasa sejati adalah menanti dengan rindu kedatangan pengantin pria untuk kedua kalinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami bersyukur kepadamu karena berkat ketaatan Yesus Kristus, Putramu, kami memperoleh anugerah keselamatan. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan keagungan-Mu, agar semua orang taat kepada Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.